Karena memang alokasi untuk penanganan COVID itu sudah ada porsi sendiri yang diambil dari komponen-komponen dalam APBD-nya, maka kami pun sudah memberikan arahan dengan surat bahwa khusus untuk anggaran pilkada di daerah masing-masing yang sudah dibuat dalam NPHD tidak boleh diganggu. Kita sudah perhitungkan ini, kalau seandainya nanti diganggu, kita nanti akan kesulitan anggaran untuk mengadakan kembali dalam situasi keadaan ekonomi yang fluktuatif. Nah, oleh karena itu, sebetulnya tidak boleh ada daerah yang menggunakan anggaran yang sudah di NPHD-kan untuk penanganan COVID. Karena sebetulnya sudah ada porsi lain, sudah ada pos tersendiri yang bisa dialokasikan ke sana, termasuk belanja barang dan lain-lain. Kemudian beberapa daerah bahkan ada belanja tunjangan-tunjangan pegawainya dialihkan, sehingga sebetulnya tidak boleh diganggu anggaran untuk pilkada. Memang kita siapkan kalau memang skenario 9 Desember, maka tidak terganggu. Jadi kalau ada daerah yang melakukan realokasi menggunakan dana NPHD, sebetulnya tidak tepat. Nanti kami akan cek daerah mana yang melakukan itu, dan kemudian apakah mungkin akan dialihkan untuk mengganti NPHD-nya. Ini akan kami cek. Saya tadi dapat dari Pak Juriman ada beberapa daerah, nanti mohon nanti diinformasikan Pak daerah mana kami, karena aturan atau arahan secara tertulis sangat clear sekali, dan bahkan dalam beberapa kali video conference dengan kepala daerah kita sudah sampaikan, bukannya kita tidak peduli dengan COVID, tapi ada pos lain yang bisa digunakan untuk itu tanpa mengganggu pos pilkada, anggaran pilkada. Ini Bapak dan Ibu-ibu. Kemudian yang kedua, ini ada memang pemotong anggaran di Bawaslu dan KPU, dan saya sudah bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan langsung agar pemotongan untuk KPU dan Bawaslu mohon untuk direvisi kembali, karena itu sangat diperlukan oleh KPU dan Bawaslu, tapi kita terus mengejar untuk kebutuhan DKPP yang lain. Cuma memang ada pertanyaan dari Kementerian Keuangan, realnya kalau dirasionalisasi berapa? Jadi ini masih dinamis, tapi kami lihat terbuka ruang untuk komunikasi dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan anggaran di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Nah, kemudian untuk KPU dan Bawaslu, selain yang tadinya dipotong, kita minta untuk dikembalikan. Dengan adanya protokol baru ini dan situasi baru ini, mungkin dari KPU, Bawaslu, apakah mungkin masih bisa melakukan rasionalisasi? Tadi seperti ada Bapak yang menyampaikan tadi, ada beberapa kegiatan yang mungkin terpangkas karena adanya situasi COVID. Misalnya sosialisasi turun ke lapangan dan lain-lain. Nah, ini apakah dengan pemangkasan ini bisa untuk menutup kebutuhan dalam rangka untuk pengamanan protokol kesehatan? Kalau seandainya memang bisa, dari itu berapa? Dan kemudian sisanya, kalau memang tidak bisa tertutup dari situ, dirasionalisasikan, maka kita bisa komunikasikan dengan Menteri Keuangan. Saya melihat komunikasi kami dengan Menteri Keuangan juga bagus dan sangat akomodatif, bisa memahami, cuma selalu minta rasional data detail. Tadi seperti Pak Mardhani sampaikan tadi, betul itu. Ya, di evil
light in details. Jadi memang apa nama itu detail. Nah, Kementerian Keuangan juga sama, mereka minta kebutuhan detail. Jadi saran kami, mohon maaf pada teman-teman KPU Bawaslu, mohon segera mungkin kami diberikan data detail, silakan diajukan langsung ke Kementerian Keuangan, kami nanti diberikan tembusan, dan kami juga akan mendorong dan sekaligus meyakinkan bahwa ini kebutuhan inilah betul-betul yang tidak bisa untuk dihindari. Ini mohon, jadi yang secukupnya tapi tidak berlebihan gitu. Nah, kemudian untuk daerah-daerah ini sekali lagi kami mungkin akan melakukan semacam video conference setelah Raker dan Komisi 2 ini. Secepat mungkin kami akan mengadakan video conference dengan yang terkait dalam kaitan anggaran ini, yaitu Kementerian Keuangan, kemudian Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, dengan seluruh KPUD yang melaksanakan, Bawaslu yang daerah yang melaksanakan, serta kepala daerah yang melaksanakan. Nanti kami akan inisiatif dari Kemendagri untuk mengundang supaya kita lihat betul daerah mana yang sebetulnya ruang fiskalnya betul-betul mereka tidak bisa menambah, dan daerah mana yang sebetulnya bisa. Karena ada data aja, kami juga memiliki data APBD masing-masing daerah itu di Dirjen Keuangan Daerah. Di samping ada juga di Dirjen Perimbangan di Kementerian Keuangan. Jadi kita bisa saling cross checking sebetulnya apakah ruang fiskalnya mereka bisa menambah sesuai dengan tambahan kebutuhan dari KPUD di daerah masing-masing. Nah, ini yang kami akan kerjakan. Tapi kami melihat bahwa sekali lagi komunikasi dengan Kementerian Keuangan sangat cair ini bahkan menanya kebutuhannya berapa gitu. Kira-kira itu.